Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di kesempatan yang mulia ini senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Sehingga hari ini kembali kita bisa hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita sebagai orang yang beriman, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan langkah kaki kita menuju rumah Allah ini, duduk kita, munajat kita, takarrub kita dan ibadah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai timbangan hasanat kebajikan di yaumil akhir nanti. Yang kedua tentu salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, uswah dan qudwah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya, termasuk kita. Mudah-mudahan tergolong umat yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, tiada bosan-bosannya di setiap Jumatnya para khatib di atas mimbar mengingatkan, mewasiatkan kepada kita semua, yaitu wasiat tentang takwa. Wasiat agar kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, kita semua pasti sepakat bahwa yang namanya terus terang, yang namanya berkata benar, yang namanya jujur merupakan sikap yang terpuji dan layak kita diikuti. Namun ada kalanya sikap-sikap itu justru dilarang karena membawa bahaya yang lebih besar. Contohnya dalam hal ini adalah terus terang dalam kemaksiatan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Setiap umatku, kata Rasulullah SAW, akan mendapatkan ampunan kecuali mujahirin. Siapa mujahirin? Mujahirin adalah orang-orang yang berterus terang dalam berbuat dosa. Orang-orang yang mengumumkan perbuatan dosanya kepada orang lain.
Lalu dilanjutkan Rasulullah SAW, wa inna minal mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbih wa qad satarahu Allahu 'alaihi fayaqul ya fulan amiltul barihata kadza wa kadza. Sungguh yang termasuk orang yang mengumumkan, orang yang berterus terang berbuat dosa adalah seseorang yang berbuat dosa di waktu malam, lalu Allah tutupi perbuatan dosanya, lalu ia di pagi harinya berkata, ya fulan, tadi malam aku telah berbuat dosa begini dan begitu. Wa qad bata yastarahu rabbuhu wa yusbihu wa yaksifu sitrallahi anhu. Sebenarnya di malam hari Tuhannya telah menutupi dosanya, menutupi perbuatan dosanya itu. Akan tapi di pagi harinya ia menyingkap perbuatannya sendiri yang telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Sekilas hadis ini di atas terasa aneh. Mengapa ketika berterus terang terhadap dosa, berterus terang terhadap perbuatan dosa, dan tidak jujur justru diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang tidak jujur, artinya orang-orang yang jujur, orang-orang yang melampiaskan, mengatakan dosanya yang dia lakukan, malah tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah mu'min rahimakumullah. Ketidakjujuran dalam kemaksiatan bukan berarti berbohong. Karena ketidakjujuran dalam hadis di atas maksudnya adalah tidak menceritakan dosa yang telah dia lakukan. Setidaknya ada satu alasan mengapa hadis ini disampaikan Rasulullah SAW. Orang yang berbuat dosa, kemudian dia ceritakan perbuatan dosanya kepada orang lain, maka itu akan membuka kemungkinan dilakukannya dosa yang serupa dalam lingkup yang lebih luas. Bahkan ketika suatu kemungkaran diumbar begitu saja dan dianggap biasa, maka yang terjadi adalah akan lahir gerakan masif untuk melakukan dosa tersebut. Apakah itu berupa korupsi, apakah itu berupa riba, menggunjing, bahkan kemaksiatan lainnya. Dan itu ketika terus diumumkan, bisa jadi itu akan terasa biasa di telinga kita. Misalkan saja seorang guru yang jujur kepada muridnya. Dia berkata, saya dulu pernah melakukan berbagai maksiat, mabuk-mabukan, mencuri, dan berzina. Kemudian saya bertaubat dan memperbaiki diri sehingga akhirnya menjadi guru seperti sekarang ini. Bayangkan jika perkataannya diikuti oleh muridnya, jika perkataannya didengar oleh muridnya, tentu ini akan bisa menimbulkan kemungkinan munculnya pemikiran bahwa mabuk-mabukan, bahwa kemaksiatan lainnya ada hal yang biasa di benak para muridnya.
Dan ini berbahaya. Dengan alasan karena gurunya pun pernah melakukannya. Pun ketika anaknya melakukan dosa, pun mereka beralasan, gak apa-apa. Melakukan dosa seperti itu. Karena dulu juga guruku melakukannya. Ini berbahaya. Padahal bisa jadi mungkin niat gurunya memang adalah untuk jujur. Tetapi apa yang artinya kejujuran bila dampaknya akan menimbulkan pelaku-pelaku dosa yang baru. Pelaku-pelaku dosa yang terinspirasi oleh dosa yang dilakukan oleh gurunya walaupun gurunya sudah bertaubat. Akhirnya mencetak pelaku baru dalam kemaksiatan. Sementara dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menegaskan ketika seseorang berbuat dosa kemudian perbuatan dosanya diikuti oleh orang lain, terinspirasi oleh pelaku pertamanya, maka sungguh dosa orang yang melakukan yang kedua pun akan mengalir juga kepada pelaku pertamanya. Bahkan Rasulullah bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Barang siapa orang yang melakukan perbuatan baik dalam Islam, maka baginya pahala dari perbuatannya itu, dan juga pahala bagi orang-orang mengikuti perbuatannya tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Tapi sebaliknya perhatikan, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'un. Muttafaqun alaih. Rawahu Muslim. Barang siapa orang yang melakukan keburukan, maka baginya dosa, dan dosa orang yang mengikuti keburukan tersebut tanpa mengurangi dosa mereka sedikit. Artinya ketika seseorang melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan, lalu dia memutuskan untuk bertaubat, lalu tidak menceritakan perbuatan dosanya itu, maka secara tidak langsung dia telah membuka sunnatan hasanatan dan menutup kemungkinan terbukanya sunnatan sayyi'atan. Karenanya jika di antara kita ma'asyiral mukminin rahimakumullah, jika sudah terlanjur melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat dan kemungkaran, lebih baik segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tanpa menceritakan dosa yang telah kita lakukan kepada orang lain karena tidak ada kaitan dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum adzab yaumin kabir. Hendaklah kalian mohon ampun kepada Tuhan kalian, dan Dia akan berikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang tidak ditentukan. Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kalian berpaling, maka sungguh aku khawatir kalian akan ditimpa azab pada hari kiamat kelak. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Mudah Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari mengiklankan, mengumumkan dosa yang telah kita lakukan. Bahkan berikan kekuatan kepada kita untuk menyembunyikan dosa yang telah kita lakukan, dan meminta bimbingan kepada Allah agar Allah senantiasa berikan hidayah untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tahun ini
Di tahun yang baru ini kita berharap Allah memberikan kebaikan buat kita semua. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu an khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'ut tabi'ihim bi ihsan yaumiddin wa 'anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajibni wa bani an na'budal asnam. Rabbi ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minats thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allahumma aslih wulata umuruna. Allahumma waffiqhum lima fihi salahum wa salahul islam wal muslimin. Allahumma aslih ahwalal muslimin wa arkhis as'aruhum wa aminhum fi awtanihim. Allahumma aslih sababal muslimin wa habib ilaihim al iman wa zainhu fi qulubihim wa qarha ilaihim kufra wal fusuq wal isyan waj'alhum minar rasyidin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma idfa 'annal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh والسيوف المختلفة والسدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة والله يعلم ما تصنعون.